Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan kiranya kasih Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Bersyukur kita dapat kembali berjumpa dalam Renungan Malam Resort GKI Sampit edisi 29 November tahun 2025. Di mana nas perenungan kita saat ini didasarkan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22 di atas judul perikop riwayat Nuh. Saya hanya membacakan 2 ayat saja bagi kita semua, yaitu pada ayat ke-9 dan ayat ke-13 yang berbunyi demikian. Ayat ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Amin untuk pembacaan Alkitab. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rasa cerita tentang Nuh sudah tidak begitu asing lagi bagi kita semua. Mungkin kita sudah pernah mendengar dan masih mengingat cerita Alkitab tentang tokoh ini, di mana Nuh dia digambarkan sebagai orang benar, orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan. Nuh menjadi orang yang berbeda dari kebiasaan yang ada di sekitarnya. Jika mayoritas orang-orang di zaman Nuh seringkali berbuat jahat, berbuat hal-hal yang berlawanan dari kehendak Tuhan. Namun Nuh tidak demikian, dia tetap hidup dalam kebenaran, hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Akibat dosa, akibat kejahatan yang dilakukan oleh manusia, semua perbuatan tersebut sedang membangkitkan murka Allah. Dalam keadilannya, Allah hendak menghukum manusia. Namun Allah berkenan kepada Nuh sehingga dia terluput dari penghukuman Allah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, itulah yang dikerjakan oleh Nuh. Dia dan keluarganya membangun sebuah bahtera yang besar yang dapat menampung banyak makhluk hidup di dalamnya. Singkat cerita, air bah kemudian datang hampir memenuhi seluruh bumi. Namun Nuh beserta ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yapet, serta istri-istri mereka, jadi ada sekitar 8 orang dalam bahtera tersebut. Dan seluruh makhluk hidup yang berada dalam bahtera semuanya tetap selamat, sebab Tuhan menjaga, Tuhan melindungi Nuh dan seisi bahtera tersebut. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman hidup seorang yang bernama Nuh, maka refleksi iman yang dapat kita peroleh pada saat ini yaitu tentang ketaatan. Mari kita perhatikan kembali Nuh ini. Dia adalah seorang yang taat pada seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan, maka akan Nuh lakukan dengan sepenuh hati. Pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar, maka Nuh mengerjakannya dengan sangat baik. Ketaatan Nuh inilah yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Namun faktanya, taat pada setiap kehendak Tuhan bukanlah suatu perkara yang enteng, yang mudah untuk bisa kita lakukan. Saat dalam firman-Nya, Tuhan ingin agar kita selalu hidup dalam kekudusan. Namun yang ada, hidup kita sepertinya jauh dari kata kudus. Mungkin kita seringkali jatuh ke dalam berbagai tindakan, perbuatan yang berlawanan dari kehendak Tuhan. Jika ini benar terjadi, maka perlu adanya perubahan dalam hidup kita. Apapun perbuatan yang sekiranya salah di mata Tuhan, mari kita sebisa mungkin untuk menjauhkannya dalam hidup kita. Setiap iman kita itu perlu untuk diperjuangkan. Kita harus senantiasa berupaya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian,
Tuhan akan semakin menguduskan kita. Dan secara bersamaan kita telah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14a menyatakan seperti ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Mari kita terus mengikuti perintah Tuhan ini, teruslah taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti Nuh, karena ketaatannya, dia dan seluruh keluarganya diselamatkan dari kematian akibat bencana air bah. Maka biarlah hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Kiranya berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan semakin dilimpahkan bagi setiap kita yang selalu taat kepadanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi secara keseluruhan cerita tentang Nuh ini berusaha mendatangkan rasa syukur dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya kita mengenal pribadi Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dalam kasih-Nya, Allah kita adalah Allah yang mengarahkan kita kepada keselamatan dan kebaikan, bukan kepada kebinasaan. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, namun Dia selalu merancangkan sesuatu yang baik untuk terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita seperti Nuh, anugerah, keselamatan yang sudah kita peroleh dari Allah, mari kita responi dengan selalu hidup dalam ketaatan. Teruslah kita melakukan sesuatu yang baik yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada saat ini. Melalui kehidupan Nuh, kami diingatkan untuk semakin taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu setia melakukannya dalam setiap hari di kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkatilah kehidupan kami, terkhususnya jemaat renungan malam Resort GKS Sampit. Kiranya dalam setiap kehidupan kami, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai tiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kuasa nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam.